Langit Jakarta menggantung kelabu, sama kelabunya dengan suasana hatiku beberapa bulan terakhir. Namun hari ini, aku, Karina, memutuskan untuk mengabaikannya. Pekerjaan sebagai CEO di perusahaan rintisan yang kubangun dari nol sedang menuntut perhatian penuh. Rapat virtual dengan investor asing baru saja selesai, menyisakan denyut lelah di pelipisku. Jam di dinding ruang kerjaku sudah menunjukkan pukul 1 siang. Sayang, suara Rian, suamiku, terdengar dari ambang pintu. Aku mau jemput Bima, ya. Kasihan mama papa pasti repot. Sekalian aku ajak dia main sebentar. Aku menoleh, sedikit terkejut. Rian, yang biasanya lebih senang menghabiskan waktu di depan televisi atau bermain game di ponselnya, tiba-tiba menawarkan diri. Bima, putra kami yang berusia 5 tahun, memang sedang menginap di rumah orang tuaku sejak kemarin. Oh, tumben sekali, kataku, mencoba menyembunyikan nada sinisku. Biasanya kamu paling malas kalau disuruh keluar siang-siang. Rian tertawa kecil, tawa yang dulu membuatku luluh, namun kini terdengar hampa. Sekali-sekali, dong. Biar Bima senang. Boleh ya, aku pakai mobil kamu? Biar Bima nyaman, AC-nya lebih dingin. Lagi-lagi permintaan. Mobilku, sedan mewah Eropa, memang jauh lebih nyaman dibanding mobil city car miliknya yang sering mogok. Mobil yang juga aku belikan cicilan bulanannya. Ya sudah, pakai saja, kataku sambil kembali fokus ke laptop. Kuncinya ada di laci meja rias. Hati-hati di jalan. Pasti, sayang. Love you, serunya, terlalu ceria. Aku hanya bergumam sebagai balasan. Ada sesuatu yang janggal, tapi tumpukan proposal di depanku menuntut untuk segera diselesaikan. Aku membiarkan firasat buruk itu berlalu, menganggapnya hanya sisa stres dari rapat tadi. 1 jam berlalu. 2 jam. 3 jam. Pukul 4 sore, ponselku berdering. Nama, Mama, tertera di layar. Halo, Emma, sapaku. Karina, kamu di mana? Jadi jemput Bima. Suara Mama terdengar cemas. Ini Mama sama Papa sudah mau berangkat kondangan. Bima dari tadi nangis terus, nyariin kamu. Katanya Rian mau jemput, tapi kok nggak datang-datang. Darahku serasa berhenti mengalir. Apa, Emma? Rian berangkat dari jam 1 tadi. Katanya mau jemput Bima. Dia bawa mobilku. Nggak ada, Nak. Nggak ada Rian kesini. Teleponnya juga nggak aktif dari tadi Mama hubungi. Cepatlah kesini, kasihan Bima. Dia nangis sampai sesenggukan, pengin pulang katanya. Dad, jantungku berdebar kencang. Iya, iya, ini Karina langsung ke sana. Tolong tenangkan Bima sebentar. Kututup teleponnya dengan tangan gemetar. Kemana Rian? Aku mencoba meneleponnya. Benar kata Mama. Ponselnya tidak aktif. Perasaan janggal tadi kembali dengan kekuatan penuh. Ini bukan sekadar lupa. Ini disengaja. Dengan gusar, aku menyambar tas tanganku, bergegas memesan taksi online. Sambil menunggu taksi datang, aku berniat mengambil uang tunai dari dompetku yang tergeletak di meja nakas. Aku membukanya. Kosong. Bukan kosong karena habis dipakai, tapi kosong melompong. 3 juta rupiah uang tunai yang baru saja kuambil dari ATM kemarin pagi, yang sengaja kusiapkan untuk kebutuhan rumah tangga mingguan, lenyap tak bersisa. Hanya tersisa beberapa lembar uang 2 ribuan. Enggak mungkin, desisku. Mataku nanar memandang sekeliling kamar. Siapa yang masuk? Hanya ada aku dan Rian di rumah ini. Asisten rumah tangga sudah pulang sejak jam 12 tadi, dan dia tidak pernah berani menyentuh barang pribadiku. Pandanganku jatuh pada kotak perhiasanku di meja rias. Laci tempat Rian mengambil kunci mobil tadi. Dengan lutut lemas, aku berjalan ke sana. Kubuka kotak bludru berwarna biru tua itu. Perhiasan yang sering kupakai masih ada. Tapi satu kotak kecil di sudut, kotak tempat aku menyimpan hadiah untuk diriku sendiri. Kotak itu kosong. Cincin berlian limited edition yang kubeli seharga ratusan juta rupiah setelah berhasil memenangkan tender besar tahun lalu, hilang. Napasku tercekat. Rian. Dia mengambil mobilku. Dia mengambil uangku. Dan dia mengambil berlianku. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah pencurian terencana.
Taksi yang kupesan tiba. Sepanjang perjalanan menuju rumah orang tuaku, pikiranku berkecamuk. Kemarahan, rasa terhianati, dan kekhawatiran akan Bima bercampur aduk menjadi satu. Sudah sering terjadi, batinku menjerit. Yah, sudah sering. Uang hilang sedikit-sedikit dari dompet. Tagihan kartu kredit yang membengkak untuk transaksi yang tidak kukenali. Tapi aku selalu diam. Aku hanya menegurnya dengan keluhan-keluhan kecil, berharap dia sadar. Aku terlalu sibuk, terlalu lelah untuk memulai pertengkaran besar. Aku berharap pernikahanku masih bisa diselamatkan. Betapa bodohnya aku. Diamku dianggap sebagai persetujuan. Diamku adalah lampu hijau baginya untuk berlaku semakin menjadi-jadi. Saat aku tiba di rumah orang tuaku, pemandangan itu menghancurkan hatiku. Bima, putra kesayanganku, duduk di teras dengan mata bengkak dan seragam sekolah yang masih melekat di badan. Ia berlari memelukku begitu melihatku turun dari taksi. Bunda, ayah mana? Kata ayah mau jemput Bima. Bima nunggu lama. Ayah jahat, tangisnya pecah di pelukanku. Saya maafin bunda. Ya. Maafin ayah. Kita pulang. Ya, kataku, menahan air mata sekuat tenaga. Mama dan papa menatapku dengan iba. Kalian sedang ada masalah, Kar? Tanya papa pelan. Aku hanya menggeleng. Enggak apa-apa, Pak. Maaf jadi merepotkan. Kalian berangkat saja kondangan, biar Bima sama Karina. Setelah berpamitan, aku membawa Bima masuk ke dalam taksi. Tangisnya sudah mereda, berganti dengan isak kecil sambil menyandarkan kepalanya di dadaku. Hancur hatiku. Bagaimana bisa seorang ayah mengorbankan perasaan anaknya sendiri? Di tengah kemacetan jalan pulang, ponselku bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari Sandra, sahabatku. Sandra, Kar, kamu lagi di mana? Kamu lagi sama Rian? Aku, enggak. Aku lagi di jalan sama Bima. Kenapa, San? Getaran itu datang lagi. Kali ini bukan pesan teks, tapi sebuah foto. Foto yang buram, diambil secara diam-diam dari seberang ruangan. Tapi objeknya sangat jelas. Rian. Dia sedang duduk di sebuah restoran mewah yang sangat kukenali, Grand Royal, restoran termahal di kota ini. Dia tidak sendiri. Di depannya duduk seorang wanita yang tak asing lagi, Maya, teman lamaku yang belakangan sering disebut-sebut Rian, dan seorang anak perempuan kecil berusia sekitar 4 tahun. Meja mereka dihiasi balon-balon. Anak perempuan itu memakai topi kerucut ulang tahun. Sandra, aku lagi di sini, Kar. Aku lihat Rian. Dia lagi ngerayain ulang tahun anak perempuan itu. Pesta mereka mewah banget. Napasku sesak. Jadi ini alasannya. Dia meninggalkan Bima yang menangis untuk merayakan ulang tahun anak wanita lain. Belum sempat aku membalas, pesan lain masuk. Sandra, Kar ini gila. Aku nggak tahu harus bilang gimana. Tapi barusan, Rian ngasih kotak cincin ke perempuan itu. Dia masangin cincinnya. Persis di depan umum. Dan cincinnya, Kar, cincinnya besar banget. Berkilau. Sandra tidak perlu melanjutkan. Aku tahu cincin apa itu. Itu cincinku. Cincin limited edition hasil kerja kerasku. Darahku mendidih. Di satu sisi, putraku menangis karena diabaikan. Di sisi lain, suamiku sedang berpesta pora, menggunakan uangku untuk membayar restoran mahal, dan memberikan berlian curianku kepada seorang pelakor. Dia sudah tak takut lagi. Dia melakukannya di depan umum. Dia memamerkan pengkhianatannya, seolah menantangku. Sakitnya tak terhingga. Rasa sakit yang bertumpuk-tumpuk selama bertahun-tahun kini meledak. Aku menatap Bima yang tertidur kelelahan di pangkuanku. Wajah polosnya adalah satu-satunya alasanku bertahan selama ini. Dan hari ini, demi dia, aku tidak akan diam lagi. Aku mengambil ponselku. Pak, kataku pada sopir taksi. Ya, Bu. Tolong jangan antar saya pulang. Lalu kemana, Bu? Aku menarik napas panjang, menguatkan suaraku yang bergetar karena amarah. Kita ke kantor polisi terdekat. Saya mau buat laporan pencurian. Malam ini, pesta mereka akan berakhir. Aku akan memberikan kejutan di hari spesial anak pelakor itu.
Kejutan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Balas dendamku baru saja dimulai. Kantor polisi di malam hari memiliki aura yang berbeda. Dingin, steril, dan beraroma campuran aneh antara kertas tua, disinfektan, dan kopi basi. Aku melangkah masuk, mengabaikan tatapan beberapa petugas jaga. Bima sudah aman di rumah, ditemani pengasuhnya yang kupanggil mendadak. Aku sudah menenangkannya, mengatakan bahwa ayah harus bekerja lembur dan bunda harus mengurus sesuatu yang penting. Di pangkuanku, tas kerjaku terasa berat. Bukan karena isinya, tapi karena beban misi yang kubawa. Selamat malam. Saya ingin membuat laporan, kataku dengan suara yang kuusahakan setenang mungkin kepada petugas di meja depan. Petugas itu, seorang pria muda berseragam, menatapku dari atas ke bawah. Mungkin menilai dari penampilanku, blazer mahal yang sedikit kusut, mata yang sembab namun menyorot tajam. Laporan apa, Bu? Pencurian dan penggelapan. Aku dipersilakan duduk di ruang interogasi kecil. Tak lama, seorang perwira dengan pangkat inspektur masuk. Namanya tersemat di dada, Wibowo. Silakan, Bu. Nama saya Wibowo. Ibu Karina, benar? Apa yang terjadi? Aku menarik napas panjang. Ini adalah momen penentu. Aku tidak boleh terlihat seperti istri yang histeris dan cemburu. Aku harus menjadi korban kejahatan yang lugas dan memiliki bukti. Pak, aku memulai. Suami saya, Rian Andara, telah mengambil barang-barang milik saya tanpa izin pagi tadi. Pertama, 1 unit mobil sedan, sebutkan merek dan tipe mobil mewah, atas nama saya. Ini BPKB dan STNK atas nama saya punya salinannya di ponsel. Aku langsung menunjukkan file di ponselku. Wibowo mengangguk, alisnya terangkat. Kedua, dia mengambil uang tunai dari dompet saya yang tersimpan di kamar pribadi saya. Sejumlah 3 juta rupiah. Itu mungkin agak sulit dibuktikan, Bu. Uang dalam rumah tangga? Saya belum selesai, Pak. Potongku dengan tajam, namun tetap sopan. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, dia mengambil 1 buah cincin berlian limited edition dari kotak perhiasan saya. Cincin itu adalah pembelian perusahaan saya sebagai bonus kinerja untuk saya. Saya memiliki sertifikat GIA atas nama saya dan faktur pembeliannya. Nilainya, sebutkan nilai fantastis, misal 700 juta rupiah. Mata Wibowo membelalak. Ini bukan lagi pertengkaran rumah tangga biasa. Ini adalah pencurian barang berharga dengan nilai signifikan. Saya memiliki semua buktinya di sini. Aku menunjukkan sertifikat digital dan foto cincin itu dengan nomor seri uniknya. Dan yang paling penting, Pak, lanjutku, saya tahu di mana suami saya dan barang-barang curian itu sekarang. Wibowo menegakkan duduknya. Di mana? Suami saya sedang berada di restoran Grand Royal di pusat kota. Dia di sana bersama seorang wanita bernama Maya. Dia menggunakan uang curian saya untuk membayar pesta ulang tahun anak wanita itu. Dan dia baru saja memberikan cincin berlian curian saya kepada wanita itu sebagai hadiah. Saya punya saksi mata yang mengirimkan saya foto ini. Aku menunjukkan foto buram dari Sandra. Saksi saya masih di sana. Mobil saya juga terparkir di valet restoran itu. Cincin itu ada di jari wanita itu sekarang. Wibowo terdiam sejenak. Bu Karina, ini ranah yang rumit. Ada unsur keluarga. Mungkin bisa diselesaikan? Pak Wibowo, kataku, nadaku berubah sedingin es. Jika seseorang merampok Anda di jalan, mengambil mobil dan perhiasan Anda, apakah Anda akan menyelesaikannya secara kekeluargaan? Tentu tidak, tapi suami saya tidak memiliki hak atas harta saya. Kami memiliki perjanjian pranikah yang sangat jelas. Semua aset yang saya miliki sebelum dan selama pernikahan yang dihasilkan atas nama saya adalah murni milik saya. Dia pengangguran yang hidup dari uang saya. Hari ini, dia mencuri. Saya bukan istri yang mengadu. Saya adalah warga negara yang melaporkan tindak pidana pencurian. Kekuatan dalam suaraku sepertinya menyadarkannya. Aku bukan wanita lemah. Aku seorang CEO yang terbiasa memberi perintah dan melihat hasilnya. Saya ingin tim Anda bergerak sekarang, tuntutku.
Jika kita menunggu, dia akan pergi. Cincin itu bisa hilang, digadaikan, atau disembunyikan. Mobil itu bisa dibawa kabur. Ini adalah hot pursuit. Anda memiliki lokasi pelaku dan lokasi barang bukti. Saya, sebagai korban, menuntut tindakan segera. Wibowo menatapku lama. Akhirnya, dia mengangguk tegas. Saya mengerti, Bu. Ini bukan lagi delik aduan biasa. Ini pencurian dengan pemberatan. Karena Ibu tahu lokasi spesifiknya, kita bisa bergerak. Dia bangkit dan keluar ruangan. Aku bisa mendengar suaranya di luar, memberi instruksi dengan cepat. Siapkan 2 unit. Kita ke Grand Ruil. Laporan pencurian. Barang bukti ada di TKP. Sementara mereka bersiap, aku tidak tinggal diam. Aku keluar dari ruangan itu dan melakukan panggilan telepon di sudut lobi yang sepi. Bukan ke Sandra. Bukan ke pengacaraku. Halo, Bima, kataku, menggunakan nama samaran. Siap, buka, jawab suara di seberang. Dia adalah detektif swasta terbaik, seseorang yang jasanya sesekali kugunakan untuk memeriksa latar belakang mitra bisnis. Saya ada tugas mendadak. Penting. Grand Ruil. Dalam 15 menit. Akan ada penangkapan. Pelakunya suami saya, Rian Andara, dan seorang wanita. Saya mau Anda di sana sebelum polisi tiba. Dapatkan meja di dekat mereka jika memungkinkan. Rekam semuanya. Semuanya. Momen saat polisi masuk, dialognya, saat mereka mengambil barang bukti, saat dia diborgol. Saya mau video berkualitas tinggi. Jangan sampai ketahuan. Siap, Bu. Biar? Saya tidak peduli biayanya. Kirimkan tagihannya besok. Saya hanya mau hasilnya. Sedang meluncur, Bu. Aku menutup telepon. Tangan pertamaku sudah diluncurkan. Aku tidak akan sudi mengotori tanganku dengan hadir di sana. Tapi aku tidak akan melewatkan 1 detik pun dari kehancuran mereka. Aku kembali ke Inspektur Wibowo. Pak, saya tidak akan ikut ke sana. Saya tidak ingin membuat keributan. Putra saya menunggu saya di rumah. Tapi saya ingin Anda melakukan satu hal untuk saya. Apa itu, Bu? Wanita itu, Maya. Dia memakai cincin saya. Saya mau cincin itu kembali malam ini. Dan semua hadiah yang dibelikan untuk anaknya menggunakan uang saya mau itu semua disita sebagai bagian dari pengembalian kerugian. Ambil uang tunai yang ada di dompet suami saya. Semuanya. Kami akan menyita semua barang bukti sesuai prosedur, Bu. Bagus, kataku. Saya akan menunggu kabar dari Anda di rumah. Restoran Grand Ruil malam itu berkilauan. Lampu kristal raksasa menggantung agung, memantulkan cahaya ke gelas-gelas anggur mahal di setiap meja. Alunan piano klasik mengalun lembut. Ini adalah tempat di mana para elit kota memamerkan kekayaan mereka. Di meja sudut terbaik, Rian tertawa pongah. Dia merasa seperti raja. Di depannya, Maya tersenyum manja, jemarinya yang kini dihiasi berlian, sebutkan karat, misal, 5 karat, tak henti-hentinya ia elus. Di sampingnya, putrinya, Bella, sedang merobek kertas kado dari tumpukan hadiah yang menggunung. Sebuah boneka impor terbaru, tablet edisi anak, gaun-gaun desainer mungil. Oh, sayang, ini indah sekali, pekik Maya, mencium cincin itu. Aku tidak percaya kamu melakukan ini. Limited edition. Kamu yang terbaik, Rian. Apapun untukmu, sayang, kata Rian, mencomot sepotong steak wagyu mahal. Kamu dan Bella pantas mendapatkan yang terbaik. Bukan seperti... Dia berhenti, hampir menyebut namaku, lalu tersenyum miring. Bukan seperti yang lain. Pesta ini luar biasa. Restoran ini semua orang melihat kita, bisik Maya, merasa menang. Dia telah mengalahkan Karina, sang CEO yang kaku itu. Dia mendapatkan pria itu, dan sekarang, kekayaannya. Tentu saja. Ini baru permulaan, sayang. Rian mengangkat gelasnya, hendak bersulang. Saat itulah pintu depan restoran terbuka. Bukan tamu kaya raya yang masuk, tapi 3 petugas polisi berseragam, diikuti oleh Inspektur Wibowo yang berwajah tegas, dan manajer restoran yang tampak panik.
Alunan piano berhenti mendadak. Semua percakapan senyap. Seluruh mata di ruangan itu tertuju pada para petugas. Wibowo, dipandu oleh manajer, berjalan lurus tanpa ragu. Melewati meja-meja lain. Tujuannya satu. Meja Rian. Rian Andara, suara Wibowo terdengar tenang namun berwibawa, memecah kesunyian. Rian membeku. Gelas di tangannya bergetar. Ya, Pak? Ada apa ini? Maya menatap bingung, lalu berubah kesal. Pak, kami sedang mengadakan pesta pribadi. Ada apa ini mengganggu kami? Maaf, Bu. Kami dari kepolisian, kata Wibowo, menatap langsung ke Rian. Saudara Rian Andara, Anda dilaporkan atas tuduhan pencurian dan penggelapan barang berharga milik Ibu Karina. Wajah Rian pucat pasi. Apa? Pencurian? Karina? Ini salah paham, Pak. Saya suingnya. Pernikahan tidak memberi Anda hak untuk mengambil aset pribadi tanpa izin. Pak, terutama saat Anda berniat memberikannya pada orang lain, balas Wibowo telak. Pak, saya tidak mengerti. Rian mulai panik. Di mana mobil sedan, merek mobil, yang Anda bawa? Di valet, Pak? Di mana uang tunai 3 juta rupiah yang Anda ambil dari dompet istri Anda? Saya? Rian tergagap. Dan? Wibowo mengalihkan pandangannya ke Maya. Tatapannya jatuh pada tangan wanita itu. Cincin berlian limited edition dengan nomor seri Gia, sebutkan nomor. Ah, itu dia. Wibowo menunjuk langsung ke cincin di jari Maya. Maya sontak menarik tangannya, wajahnya memerah antara malu dan marah. Apa maksud Anda? Ini hadiah dari Rian. Ini milik saya. Bukan, Bu, kata Wibowo dingin. Itu adalah barang curian. Barang bukti. Anda harus menyerahkannya. Sekarang. Saya tidak mau. Rian, bilang sesuatu, pekik Maya. Tapi Rian sudah terkunci dalam ketakutannya sendiri. Di sekeliling mereka, ponsel-ponsel sudah terangkat. Para tamu lain, yang tadinya pura-pura tidak peduli, kini merekam terang-terangan. Ini adalah skandal yang lebih menarik dari hidangan penutup apapun. Bu, serahkan baik-baik, atau petugas saya yang akan mengambilnya, ancam Wibowo. Mata Maya berkilat panik. Dia melihat sekeliling. Wajah-wajah yang menatapnya penuh cemooh. Kilatan kamera ponsel. Ini adalah mimpi buruk terbesarnya. Dengan tangan gemetar hebat, dia menarik cincin itu dari jarinya. Cincin itu terasa panas oleh rasa malunya. Dia menyerahkannya dengan kasar ke tangan Wibowo, yang langsung memasukkannya ke kantong barang bukti. Sekarang, uangnya, kata Wibowo pada Rian. Dompet Anda. Rian, seperti robot, mengeluarkan dompetnya. Polisi mengambil semua sisa uang tunai di dalamnya, menyisakan kartu-kartu yang sebagian besar juga atas nama Karina. Dan hadiah-hadiah ini, Wibowo menunjuk tumpukan kado di kursi sebelah Bella. Menurut laporan, ini semua dibeli menggunakan uang hasil kejahatan. Tidak, jerit Bella, anak perempuan itu, yang akhirnya sadar pestanya berantakan. Itu punyaku, Mama. Jangan biarkan mereka ambil. Petugas mulai mengumpulkan hadiah-hadiah itu. Boneka, tablet, baju-baju mungil. Bella menjerit histeris. Dia berguling-guling di lantai restoran mewah itu, menangis meraung-raung. Bella, diam. Diam, bentak Maya, wajahnya kini basah oleh air mata kekalahan dan malu. Dia mencoba menarik anaknya, tapi Bella meronta-ronta. Pemandangan itu sungguh menyedihkan. Seorang anak yang dimanjakan menangis histeris. Seorang ibu yang tadinya angkuh kini berantakan. Dan seorang pria yang berdiri gemetar. Rian Andara, Anda kami bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut, kata Wibowo. Seorang petugas memborgol tangan Rian di belakang punggungnya. Suara, klik, borgol itu terdengar begitu keras di restoran yang sunyi senyap itu. Hah? Pak, tolong, saya bisa jelaskan? Karina? Ini pasti ulah Karina, ratap Rian, akhirnya menemukan suaranya. Jelaskan nanti di kantor, kata Wibowo. Rian digiring keluar. Dia berjalan melewati tatapan puluhan pasang mata, wajahnya tertunduk dalam air.
Dia didorong masuk ke mobil polisi yang menunggu di lobi. Maya ditinggalkan sendirian. Terduduk di meja yang berantakan. Cincinnya hilang. Hadiah-hadiah anaknya hilang. Pria yang menjanjikannya kemewahan baru saja ditangkap seperti penjahat rendahan. Dan anaknya masih meraung-raung di lantai. Manajer restoran mendekatinya dengan wajah kaku. Maaf, Bu. Ini tagihan untuk makanan dan minuman yang sudah Anda pesan. Maya menatap tagihan itu dengan nanar. Ratusan juta. Uang yang Rian janjikan untuk bayar, kini sudah disita polisi. Dia tidak punya uang sebanyak itu. Di seberang ruangan, dari balik pilar marmer, detektif swasta sewaanku menurunkan kameranya. Dia tersenyum kecil. Rekamannya sempurna. Aku sedang duduk di ruang kerjaku yang gelap di rumah. Bima sudah tertidur pulas di kamarnya. Ponselku bergetar. Sebuah file video berdurasi 15 menit masuk. Aku menekan tombol play. Aku melihat semuanya. Pesta mereka yang pongah. Kedatangan polisi. Wajah pucat Rian. Kemarahan Maya yang berubah menjadi teror. Drama penyerahan cincin itu. Jeritan histeris anak itu saat hadiah-hadiahnya diambil. Aku melihat setiap detik dari rasa malu mereka. Aku melihat Rian diborgol. Aku melihat Maya ditinggalkan dengan tagihan yang tak bisa ia bayar. Tidak ada air mata di pipiku. Hanya ada rasa dingin yang menusuk. Rasa puas yang kelam. Ini belum selesai. Ini baru pemanasan. Aku menyimpan video itu baik-baik. Kemudian, aku menelepon pengacaraku. Frederick, kataku, suaraku mantap. Siapkan surat cerai. Gugat Rian atas pencurian. Dan kirimkan surat somasi pada wanita bernama Maya itu. Tuntut dia sebagai penadah barang curian. Aku menutup telepon. Aku berjalan ke balkon, menatap kota yang tertidur. Babak pertama telah usai. Dan aku yang memenangkannya. Tentu. Ini adalah kelanjutan yang Anda minta, sebuah bab yang panjang dan mendetail, berfokus pada eksekusi balas dendam psikologis. Bab 3. Fajar di Jakarta adalah perjuangan antara cahaya dan polusi. Sinar matahari pucat mencoba menembus kabut kelabu yang menggantung di atas kota. Di kamar utamaku yang luas, aku, Karina, sudah terbangun sejak pukul 5. Tidak, aku tidak bisa tidur. Tapi bukan karena kesedihan. Itu karena adrenalin. Semalam adalah penutupan buku. Hari ini adalah pembukaan buku yang baru. Buku yang kutulis sendiri, dengan tinta merah balas dendam. Aku bangkit dari tempat tidurku yang besar dan kosong. Rian tidak pernah benar-benar mengisi ruang di sini. Dia hanya parasit yang menumpang tidur. Aku melakukan peregangan yoga selama 15 menit, memusatkan pikiranku. Suara napasku teratur, dalam, dan tenang. Kontras dengan badai yang kusiapkan untuk orang lain. Pukul 5:30, aku masuk ke kamar Bima. Putraku masih tertidur lelap, memeluk guling dinosaurusnya. Wajahnya damai. Pemandangan inilah yang menguatkanku. Inilah satu-satunya hal yang murni dan berharga dalam kekacauan ini. Aku mengelus rambutnya. Maafkan Bunda, sayang, bisikku. Dunia ini kejam. Tapi Bunda akan pastikan tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Bunda akan membangun benteng di sekelilingmu, dan benteng itu akan dibangun di atas puing-puing kehancuran mereka yang berani mengabaikanmu. Aku menyiapkan sarapannya sendiri. Nasi goreng spesial dengan sosis bentuk gurita dan telur mata sapi. Aroma harum memenuhi dapur. Saat Bima turun, wajahnya masih sedikit muram, teringat kejadian kemarin. Ben? Panggilnya pelan. Pagi, jagoan, sapaku ceria, meletakkan piring di depannya. Wah, lihat, guritanya mau berenang di perut Bima. Ayah, di mana? Tanyanya. Aku berhenti sejenak, lalu berlutut di depannya, memegang kedua bahu kecilnya. Aku tidak akan berbohong padanya. Tapi aku akan membingkai kebenaran. Bima, dengarkan Bunda. Ayah sudah melakukan kesalahan. Kesalahan besar. Seperti kalau Bima ambil mainan teman tanpa izin, itu tidak boleh, kan? Bima mengangguk. Ayah mengambil barang Bunda tanpa izin. Dan karena itu, ayah harus dihukum. Seperti time out. Jadi, ayah akan tinggal di tempat lain dulu untuk sementara waktu,
untuk memikirkan kesalahannya. Oke? Apa ayah jahat? Ayah sedang bingung, sayang. Tapi yang Bima perlu tahu, Bunda sayang sekali sama Bima. Dan Bunda tidak akan biarkan siapapun membuat Bima sedih lagi. Sekarang, kita fokus ke Bima dan Bunda saja, ya? Hari ini Bima mau Bunda antarkan ke sekolah pakai mobil sport Bunda yang atapnya bisa dibuka. Mata Bima langsung berbinar. Mobil konvertible merahku adalah mainan favoritnya. Mau? Mau, Ben. Habiskan sarapannya, kalau begitu. Kemenangan kecil. Aku telah mengalihkan dunianya dari ayahnya yang hilang menjadi petualangan bersama bundanya. Sambil menemaninya sarapan, aku membuka laptopku. Pesan dari detektif swastaku, Bimo, sudah masuk. Paket penghancuran, final. Di dalamnya ada sebuah file video berdurasi 15 menit. Ini bukan rekaman mentah dari tadi malam. Ini adalah sebuah mahakarya. Bimo telah mengeditnya dengan kejam. Video dimulai dengan close-up wajah sombong Rian di Grand Ruil, mengangkat gelas anggurnya. Terdengar musik dansa yang ceria. Lalu, cut ke adegan Bima yang menangis sesenggukan di teras rumah orang tuaku. Lalu kembali ke Rian, tertawa bersama Maya. Lalu cut ke Bima yang bertanya, ayah mana? Babak pertama, pengabaian. Babak kedua, pesta. Adegan Rian memberikan cincinku pada Maya dibuat slow motion. Musik romantis klise mengalun. Tepat saat Maya mencium cincin itu, layar terbelah. Di satu sisi Maya yang tersenyum penuh kemenangan, di sisi lain sertifikat gia cincin itu, dengan namaku, Karina, tercetak jelas sebagai pemilik. Di bawahnya ada teks besar, hadiah dari barang curian. Babak ketiga, penghakiman. Musik berhenti mendadak. Digantikan suara langkah sepatu bot polisi yang tegas. Adegan penangkapan disajikan dari berbagai sudut. Zoom in pada wajah Rian yang pucat pasi. Zoom in pada tangan Maya yang gemetar saat melepas cincin berlianku. Babak keempat, klimaks. Jeritan histeris Bella, putri Maya, saat hadiah-hadiahnya disita. Bimo sengaja mengulang adegan Bella berguling-guling di lantai sebanyak 3 kali dari 3 sudut berbeda. Itu terlihat konyol, memalukan, dan menyedihkan. Puncaknya adalah adegan Rian digiring keluar dengan tangan di borgol, disandingkan dengan close-up wajah Maya yang ditinggalkan sendirian, menatap tagihan restoran yang fantastis. Video itu ditutup dengan layar hitam. Hanya ada satu kalimat, harga sebuah pengkhianatan. Dibayar lunas. Oleh Karina. Aku tersenyum puas. Dingin. Sempurna, gumamku. Aku mengantar Bima ke sekolah. Kami tertawa dan bernyanyi sepanjang jalan dengan atap mobil terbuka. Orang-orang memandang kami, seorang wanita cantik dan sukses bersama putranya yang tampan, di dalam mobil mewah. Mereka tidak tahu, di balik kacamata hitam desainerku, aku sedang merencanakan eksekusi. Jarum jam menunjukkan pukul 9 pagi. Di sebuah apartemen sempit dan pengap di pinggir kota, Maya terbangun dengan kepala berdenyut. Bau kamarnya asam, campuran antara ketakutan dan sisa parfum murah. Semalam adalah aib terbesar dalam hidupnya. Manajer Grand Ruil tidak main-main. Dia ditahan sampai dia bisa memberikan jaminan. Dia harus menelepon kakak iparnya, memohon, menangis, dan berjanji akan menggadaikan satu-satunya perhiasan warisan ibunya untuk membayar 1/4 tagihan sebagai uang muka. Sisa tagihannya kini menjadi utang resmi, dengan bunga. Dia pulang dengan taksi online pukul 3 pagi, hancur. Bella, putrinya, tertidur di kasur lantai mereka, masih terisak dalam tidurnya, memimpikan hadiah-hadiahnya yang hilang. Maya meraih ponselnya, berharap ada kabar dari Rian. Nihil. Nomor Rian tidak aktif. Tentu saja, dia di sel tahanan. Sialan. Pria tidak berguna, makinya. Dia bilang dia kaya. Dia bilang istrinya hanya boneka. Kenapa jadi begini? Perutnya keroncongan. Dia belum makan sejak semalam. Uang di dompetnya habis untuk taksi. Dia harus ke warung sebelah untuk berutang mie instan. Dengan malas, dia memakai daster kusam dan melangkah keluar. Saat itulah dia merasakannya. Hening. Komplek apartemennya yang biasanya riuh oleh ibu-ibu yang bergosip, kini senyap. Semua orang yang melihatnya, langsung membuang muka. Atau berbisik,
Ibu RT yang sedang menyapu di depan pintu menatapnya dengan pandangan menghina. Pagi, Bu RT, sapa Maya, mencoba normal. Bu RT hanya berdecih. Nggak usah pura-pura baik, Mbak Maya. Satu kompleks juga sudah tahu kelakuanmu. Maksud ibu, jantung Maya berdebar. Ini, Bu RT menunjukkan ponselnya. Sudah ramai di grup wa kompleks. Jadi ini kerjaanmu? Jadi pelakor? Mencuri barang istri sah? Memalukan. Mata Maya terpaku pada layar ponsel Bu RT. Itu adalah video. Video tadi malam. Video penangkapannya. Dari mana ibu dapat itu? Pekiknya panik. Sudah menyebar kemana-mana, Mbak. Katanya dari grup gosip selebgram. Gila ya, pesta pakai barang curian. Anaknya diajarin ngamuk begitu pula. Nggak heran, cibir Bu RT. Maya berlari kembali ke unitnya, membanting pintu. Tangannya gemetar. Dia membuka WhatsApp-nya. Benar. Puluhan pesan belum terbaca di grup warga sejahtera. Video itu sudah diputar ratusan kali. Di bawahnya, caci maki berdatangan. Ibu Ani, blok C ya ampun, mukanya ditembok di mana itu? Nggak punya mal. Bapak Udin, security pantesan sering pulang malam ganti-ganti mobil. Ternyata, Ibu Siska, blok A anaknya kasihan, diajarin jadi kayak gitu. Ngamuk guling-guling di restoran mahal. Hahaha, norak. Maya terduduk lemas di lantai. Hancur. Reputasinya, satu-satunya yang dia miliki, musnah dalam semalam. Ping. Sebuah pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. Isinya hanya sebuah tautan video, versi HD, lebih jernih, lebih menyakitkan dari yang beredar di grup dan sebuah kalimat. Kau terlihat cantik dengan cincin curianku. Nikmati ketenaranmu. Kah? Maya menjerit. Jeritan tertahan penuh amarah dan ketakutan. Dia membanting ponselnya ke dinding. Tapi itu tidak menghentikan suara di kepalanya. Suara tawa para tamu restoran. Suara tangisan Bella. Suara borgol Rian. Karina, rongnya. Di kamar sebelah, Bella terbangun. Mama, aku mau tablet aku. Aku mau boneka aku. Telepon Om Rian sekarang. Suruh dia beli lagi. Aku mau sekarang. Jeritan Bella, yang biasanya dia manjakan, kini terdengar seperti paku yang menembus gendang telinganya. Maya menutup telinganya, menangis histeris di lantai yang kotor. Kehancurannya baru saja dimulai. Di saat yang sama, di ruang tahanan polsek, Rian sedang meringkuk di sudut. Bau pesing dan keringat menusuk hidungnya. Matanya bengkak. Dia tidak tidur sama sekali. Realita menghantamnya seperti truk. Dia sudah mencoba memanggil penjaga, memohon untuk menelepon istrinya. Saya mau bicara sama Karina. Ini salah paham. Penjaga itu hanya tertawa. Sudah masuk sini, semua juga bilang salah paham, Mas. Pagi itu, namanya dipanggil. Rian Andara. Ada yang jenguk. Hati Rian melonjak. Pengacara? Pasti Karina yang kirim. Dia pasti sudah luluh. Dia pasti datang untuk membayar jaminan dan mencabut laporan. Karina mencintainya. Dia tidak mungkin tega membiarkannya di sini. Dia bergegas ke ruang kunjungan dengan senyum lebar di wajahnya yang kuyuh. Tapi yang duduk di sana bukan Karina, melainkan Frederick, pengacara perusahaan Karina yang kaku dan berwajah dingin. Pak Frederick. Syukurlah. Di mana Karina? Dia di luar? Suruh dia cabut laporannya. Pak. Ini gila. Saya bisa jelaskan semuanya, cerocos Rian. Frederick menatapnya tanpa ekspresi. Dia meletakkan tas kerjanya di meja. Selamat pagi, Pak Rian, sapa Frederick, suaranya sedingin ruang ber-AC. Saya di sini bukan atas nama Anda. Saya di sini sebagai perwakilan dari klien saya, Ibu Karina. Senyum Rian memudar. Apa maksudnya? Ibu Karina tidak akan datang. Dia juga tidak akan mencabut laporannya. Apa? Tapi saya mantan suami, sebentar lagi, koreksi Frederick. Dan status suami istri tidak menggugurkan tindak pidana yang Anda lakukan. Terutama karena klien saya memiliki perjanjian pranikah yang sangat kuat yang memisahkan seluruh harta. Apa yang Anda lakukan semalam adalah murni pencurian,
menurut pasal 367 KUHP. Dan karena Anda mengambilnya dari seseorang yang memberi Anda nafkah, hakim bisa memberatkannya. Wajah Rian pucat pasi. Tapi itu hadiah? Hadiah? Frederick tertawa kecil, tawa kering tanpa humor. Anda mengambil cincin bersertifikat atas nama istri Anda dari kotak perhiasan pribadinya, tanpa izin, lalu memberikannya ke wanita simpanan Anda. Itu bukan hadiah, Pak Rian. Itu pencurian dan penggelapan. Ancamannya jelas, 5 tahun penjara. 5 tahun? Rian mencengkeram kepalanya. Enggak mungkin. Pak, tolong bilang sama Karina, saya minta maaf, saya hilaf. Saya akan ceraikan Maya. Saya akan sujud di kakinya. Tolong. Frederick mengangkat tangannya, menghentikan rengekan Rian. Klien saya sudah menduga Anda akan mengatakan itu. Dia bilang, permintaan maaf Anda tidak ada harganya. Sama seperti Anda. Rian terdiam, terhina. Klien saya tidak tertarik dengan rengekan Anda, lanjut Frederick. Dia hanya meminta saya untuk menyampaikan 2 hal. Apa? Apa saja? Saya lakukan apa saja. Frederick mengeluarkan sebuah tablet dari tasnya. Pertama, dia ingin Anda menonton ini. Dia bilang, ini adalah kenang-kenangan dari pesta terakhir Anda. Frederick memutar video itu. Rian menatap layar. Dia melihat dirinya yang sombong. Dia melihat Bima yang menangis. Dia melihat Maya yang tersenyum licik. Dia melihat cincinnya. Dia melihat polisi. Lalu dia melihat dirinya sendiri. Pucat, takut, menyedihkan. Dia melihat Maya yang panik. Dan dia melihat Bella, anak itu, menjerit dan berguling-guling di lantai seperti anak kesurupan. Dia melihat dirinya di borgol. Video itu berputar lagi. Otomatis. Lagi. Dan lagi. Hentikan. Rintih Rian. Wajahnya memerah karena malu yang luar biasa. Itu adalah dirinya, tapi dilihat dari mata orang lain. Dia bukan raja. Dia adalah badut. Pria bodoh yang tertangkap basah. Ini adalah pesan pertama, kata Frederick. Bu Karina ingin Anda mengingat rasa malu ini. Dia ingin Anda tahu, inilah yang dilihat seluruh dunia. Pesan kedua? Tanya Rian, suaranya gemetar. Ah, ya, pesan kedua. Frederick mentondongkan tubuhnya. Wanita simpanan Anda, Maya, meninggalkan tagihan yang sangat besar di Grand Royal semalam. Dan karena Anda yang melakukan reservasi, pihak restoran akan menuntut Anda secara perdata untuk melunasi sisa tagihan yang tidak bisa dia bayar. Surat tuntutannya akan segera sampai di sini. Ini adalah pukulan ganda. Bukan hanya penjara, tapi juga utang. Utang besar. Jadi, kata Frederick sambil berdiri, merapikan jasnya, Anda akan menghadapi tuntutan pidana dari istri Anda. Dan tuntutan perdata dari restoran. Tanpa istri Anda tidak punya apa-apa. Tidak ada uang. Tidak ada pekerjaan. Dan sebentar lagi, tidak ada kebebasan. Rian menatap pengacara itu dengan tatapan kosong. Hancur. Tolong, Pak. Bisiknya, air mata kini mengalir di pipinya. Tolong saya. Frederick menatapnya dengan jijik. Pesan saya sudah selesai. Selamat menikmati video Anda, Pak Rian. Petugas, saya selesai. Frederick berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Meninggalkan Rian sendirian di ruang kunjungan. Tablet di meja masih memutar video itu tanpa henti. Tangisan Rian berubah menjadi raungan putus asa. Dia membenturkan kepalanya ke meja. Dia hancur, malu, dan benar-benar sendirian. Jauh di jantung distrik bisnis Jakarta, di lantai 40 sebuah gedung pencakar langit, aku, Karina, berdiri di depan ruang rapat Dewan Direksi. Aku baru saja menyelesaikan presentasi strategi ekspansi perusahaan untuk 5 tahun ke depan. Para investor dan anggota Dewan, pria-pria tua yang biasanya berwajah kaku, berdiri dan memberiku tepuk tangan meriah. Brilian, Karina. Seperti biasa, puji Pak Gunawan, Ketua Dewan. Aku tersenyum. Senyum CEO. Tenang, percaya diri, berkuasa. Terima kasih, bapak-bapak. Ini adalah kerja tim.
Saat mereka bersiap untuk makan siang, ponselku di dalam saku blazer bergetar 2 kali. Aku membukanya diam-diam. Pesan pertama dari Bimo, target M sudah menerima paket. Laporan dari lapangan, dia histeris dan terkunci di unitnya. Misi sukses. Pesan kedua dari Frederick, target R sudah menerima paket video dan paket bonus. Reaksinya, sesuai harapan. Dia hancur. Misi sukses. Aku mematikan layar ponselku. Seulas senyum tipis, senyum yang sesungguhnya, menyentuh bibirku. Sangat tipis, nyaris tak terlihat. Aku merapikan blazeku. Pak Gunawan, kataku, kembali memasang senyum CEO-ku. Bagaimana kalau kita lanjutkan makan siang? Masih ada beberapa detail profit yang ingin saya bahas. Rasa malu mereka adalah hidangan pembukaku. Dan aku baru saja akan memulai hidangan utamaku. 1 minggu telah berlalu sejak malam penangkapan itu. Bagi Rian, 1 minggu itu terasa seperti 1 dekade di neraka. Dia dipindahkan dari sel polsek ke sel tahanan titipan kejaksaan setelah berkasnya dinyatakan P21, lengkap dengan kecepatan yang tidak wajar. Jelas, ada kekuatan uang dan pengaruh Karina yang memastikan proses hukumnya berjalan secepat kilat. Dia tidak bisa tidur. Dia tidak bisa makan. Video memalukan itu, yang diputar berulang-ulang di tablet oleh Frederick, terus terngiang di kepalanya. Dia kini tahu apa itu penyesalan. Bukan penyesalan karena telah menyakiti, tapi penyesalan karena telah tertangkap. Bagi Maya, 1 minggu itu adalah isolasi sosial yang brutal. Video itu telah menyebar seperti wabah. Pemilik apartemen mengusirnya, dengan alasan menjaga ketertiban umum setelah para tetangga melayangkan protes resmi. Dia dan Bella terpaksa pindah ke rumah petak sempit di Gang Becek milik kerabat jauhnya yang menerimanya dengan tatapan menghina. Dia tidak punya uang. Dia tidak punya teman. Setiap kali dia keluar membeli beras, dia harus memakai masker dan kacamata hitam, namun bisikan-bisikan itu tetap mengikutinya. Itu si pelakor restoran yang anaknya ngamuk guling-guling, katanya cincin curian. Dia hidup dalam paranoia. Bagi aku, Karina, 1 minggu itu adalah persiapan perang. Pagi ini adalah sidang pertama kasus pencurian Rian Andara. Aku berdiri di depan cermin walk-in klosetku. Aku tidak memilih gaun. Aku memilih baju zirah. Aku mengenakan pantsuit berwarna navy blue yang dijahit khusus, tegas dan berwibawa. Di baliknya, kemeja sutra putih gading yang kaku. Rambutku kusanggul rapi ke belakang, memperlihatkan wajahku yang dirias profesional, tajam, fokus, dan tanpa emosi. Aku memakai perhiasan. Bukan cincin berlian yang telah kembali ke dalam brankasku. Aku memakai sepasang anting mutiara South Sea yang simpel namun tak ternilai harganya. Aku ingin Rian melihatku, melihat apa yang telah dia buang, dan melihat betapa sedikitpun aku tidak tergores oleh pengkhianatannya. Sudah siap, Bu? Frederick meneleponku. Saya sedang menuju ke bawah. Bagaimana situasinya? Seperti yang kita harapkan. Bimo melakukan tugasnya dengan baik. Para wartawan dari portal gosip dan beberapa media kriminal sudah menunggu. Mereka lapar akan berita. Bagus, kataku dingin. Biarkan semua orang melihat. Aku mencium kening Bima, yang sudah rapi dengan seragam sekolahnya. Bunda pergi kerja dulu, ya, sayang. Hari ini ada rapat penting. Sama Om Frederick, ya? Tanyanya. Dia sudah terbiasa dengan nama itu. Iya, Bima jadi anak baik di sekolah. Bunda? Nanti pulang beliin Bima es krim, ya. Pasti, janjiku. Aku melangkah keluar. 2 orang pengawal pribadi baru, yang kupekerjakan sejak insiden itu, membukakan pintu mobil mewahku yang lain, sebuah sedan hitam legam dengan kaca gelap. Ini bukan lagi tentang kemewahan. Ini tentang keamanan dan pernyataan sikap. Benar saja, lobi pengadilan negeri sudah seperti pasar malam. Puluhan wartawan dan infotainment berkumpul, kamera mereka siaga. Saat sedan hitamku berhenti, mereka langsung mengerubung. Ibu Karina. Ibu Karina. Benarkah suami Anda sendiri yang Anda penjarakan? Apa tanggapan Anda tentang video di restoran Grand Royal? Para pengawal membuat barikade. Aku berjalan di tengah mereka,
Dagu terangkat, mata lurus ke depan, seolah-olah mereka hanya lalat yang berdengung. Aku tidak memberi mereka apa-apa. Wajah dinginku adalah satu-satunya jawabanku. Aku masuk ke ruang sidang utama. Besar, dingin, dan berbau kayu tua. Aku mengambil tempat duduk di barisan paling depan, di belakang meja jaksa penuntut. Frederick duduk di sampingku, menata berkas-berkasnya. Ruangan mulai terisi. Ada beberapa vlogger hukum yang menyiarkan secara langsung. Dan di barisan belakang, serombongan ibu-ibu dari kompleks apartemen Maya sengaja datang untuk menonton. Pertunjukan telah dimulai. Terdakwa harap dihadirkan, kata Panitera. Pintu di sisi ruangan terbuka. Dan dia masuk. Ryan. Jantungku tidak berdesir. Tidak ada rasa sakit, tidak ada iba. Hanya rasa jijik yang dingin. Dia tidak lagi terlihat seperti pria sombong yang mengambil kunci mobilku. Dia mengenakan kemeja batik pudar milik tahanan, celana bahan yang kotor, dan tangannya diborgol. Dia kurus. Wajahnya kuyu, janggutnya tumbuh tak terawat. Matanya liar dan ketakutan. Saat dia melihatku, dia tersentak. Dia seolah melihat malaikat maut sekaligus Dewi Penolong. Karina? Bibirnya bergerak tanpa suara. Aku menatapnya. Lurus di matanya. Hanya sedetik. Aku tidak tersenyum. Aku tidak marah. Aku hanya menatapnya seolah dia adalah sepotong kotoran di sepatuku. Lalu, aku membuang muka, kembali menatap hakim. Tatapan itulah yang menghancurkannya. Bukan kemarahan, tapi ketidakpedulian total. Hakim ketua mengetuk palu. Sidang dimulai. Jaksa membacakan dakwaan. Pasal 367 KUHP. Pencurian dalam keluarga. Pasal 372. Penggelapan. Terdakwa Rian Andara, apakah Anda mengerti dakwaan yang dibacakan? Rian tergagap. Saya? Yang Mulia, itu salah paham? Saya? Jawab saja, mengerti atau tidak, bentak hakim. Mengerti, Yang Mulia. Sidang berjalan cepat. Jaksa menghadirkan bukti. 1 unit mobil, merek, STNK dan BPKB atas nama pelapor, Ibu Karina. 1 buah cincin berlian limited edition 5 karat dengan sertifikat GIA atas nama pelapor, Ibu Karina. Sisa uang tunai senilai, jumlah sisa, yang disita dari dompet terdakwa. Rekaman CCTV valet restoran Grand Royal. Dan terakhir, kata jaksa, kami ingin memutar bukti digital. Sebuah rekaman video dari dalam restoran yang menunjukkan secara jelas proses terdakwa memberikan barang hasil curian, cincin berlian, kepada saksi, Saudari Maya. Ruang sidang menjadi hening. Layar besar dipasang. Video Bimo, versi mentah, tanpa editan musik, diputar untuk seluruh ruangan. Semua orang melihatnya. Para hakim, jaksa, pengacara, para wartawan di belakang, dan Rian sendiri. Dia harus menonton lagi aibnya di depan umum. Dia melihat dirinya yang pongah. Dia melihat Maya yang tersenyum licik. Lalu, adegan kunci, penyerahan cincin. Saudari Maya, silakan maju sebagai saksi, panggil jaksa. Dari pintu belakang, Maya masuk. Dia tampak 10 tahun lebih tua. Wajahnya pucat, rambutnya lepek. Dia mengenakan kemeja murahan. Dia berjalan ke kursi saksi sambil menunduk, tak berani menatap siapapun. Saudari Maya, tanya jaksa, apakah Anda mengenali pria ini? Maya melirik Rian. Iya, Pak. Apakah benar pada tanggal kejadian, Anda menerima sebuah cincin darinya? Iya, Pak. Apakah Anda tahu cincin itu adalah barang curian? Saya tidak tahu. Saya bersumpah, saya tidak tahu, pekik Maya, nadanya histeris. Dia bilang dia kaya. Dia bilang itu hadiah. Saya korban di sini. Korban, cibir jaksa. Anda tahu dia sudah menikah? Anda tahu dia punya anak? Maya terdiam. Bibirnya bergetar. Saya? Anda tahu, tapi Anda tidak peduli. Anda menikmati pesta mewah yang dibayar dengan uang curian. Anda memakai perhiasan curian. Anda adalah penadah, Saudari Maya. Dan Anda beruntung Ibu Karina tidak menuntut Anda secara pidana.
Maya menangis terseduh-seduh di kursi saksi. Dia telah dipermalukan di depan seluruh negeri. Hakim menatap Rian. Terdakwa, bukti sudah sangat jelas. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Rian berdiri dengan lutut gemetar. Dia tidak melihat hakim. Dia melihatku. Wajahnya adalah topeng keputusasaan. Karena, panggilnya, suaranya serak dan menyedihkan. Karina, aku minta maaf. Aku mohon, cabut laporannya. Aku hilaf, sayang. Aku mohon, pikirkan Bima. Karena, Maafkan aku. dia mulai menangis. Tangisan seorang pengecut. Dia bahkan mencoba berlutut di ruang terdakwa sebelum petugas menariknya berdiri. Ruang sidang riuh. Kilatan kamera menyambar-nyambar, mengabadikan momen menyedihkan itu. Aku tetap diam. Wajahku sedingin marmer. Hakim mengetuk palu. Sidang ditunda 1 minggu untuk pembacaan tuntutan jaksa. Terdakwa tetap ditahan. Rian meraung. Jangan lakukan ini. Dia diseret keluar oleh petugas, masih meneriakkan namaku. Para wartawan berhamburan keluar, mengejar petugas yang membawa Rian, mencoba mendapatkan gambar wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus. Frederick menoleh padaku. Babak kedua selesai, Bu. Belum, bisikku. Masih ada 1 lagi. Aku berdiri. Dengan tenang, aku berjalan keluar ruang sidang, kembali menembus kerumunan wartawan yang kini beralih kepadaku. Ibu Karina, suami Anda menangis minta maaf. Apakah Anda akan memaafkannya? Apa pesan Anda untuknya? Aku berhenti sejenak. Aku berbalik, menatap lurus ke kamera terbesar di depanku. Seluruh kerumunan senyap, menunggu. Permintaan maaf, kataku, suaraku jernih dan terdengar di seluruh lobi, tidak bisa mengembalikan 1 tetes pun air mata anak saya yang dia abaikan. Permintaan maaf tidak bisa membayar rasa malu yang dia berikan. Dia tidak menyesal telah berkhianat. Dia hanya menyesal telah tertangkap. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Saya tidak akan mencabut tuntutan saya. Biarkan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dia mencuri, dia harus dihukum. Terima kasih. Aku berbalik dan berjalan pergi. Para pengawal membukakan jalan. Di ruang tahanan sementara di bawah gedung pengadilan, Rian baru saja dilempar ke sel yang pengap. Dia masih terisak, membenturkan kepalanya ke dinding. Pak Rian Andara, panggil seorang petugas. Rian mendongak. Di sana, di luar sel, berdiri Frederick. Kau, desis Rian. Ini semua ulahmu dan wanita iblis itu. Kalian menghancurkanku. Saya hanya menjalankan tugas, kata Frederick datar. Dan Ibu Karina hanya mengambil apa yang menjadi miliknya. Oh, dan dia menitipkan ini untuk Anda. Frederick mengulurkan amplop coklat tebal melalui jeruji. Tangan Rian gemetar. Harapan bodoh kembali muncul. Mungkinkah ini surat perdamaian? Apa ini? Pesan terakhir, kata Frederick. Rian merobek amplop itu. Di dalamnya ada setumpuk kertas tebal. Dia membaca halaman sampulnya. Gugatan cerai Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Penggugat, Karina Dwi Anjani tergugat, Rian Andara. Napas Rian tercekat. Ini bukan hanya tuntutan pidana. Dia membaca poin-poinnya. Alasan gugatan. Zina, perzinahan, dengan saksi dan bukti video. Tindakan kriminal, pencurian, terhadap harta bersama dan harta pribadi penggugat. Penelantaran anak, meninggalkan anak demi wanita lain. Tidak memberi nafkah, sepenuhnya hidup dari penghasilan istri. Dan di halaman terakhir, tuntutan. Perceraian jatuh talak 3 seketika. Hak asuh penuh atas Bima Andara jatuh ke tangan Ibu Karina. Terdakwa dilarang menemui anak tanpa izin tertulis dari penggugat. Tuntutan ganti rugi material dan imaterial senilai, sebutkan angka fantastis, misal, 50 miliar rupiah, atas kerugian yang ditimbulkan. Tidak ada pembagian harta gonogini sesuai perjanjian pranikah. Ini bukan surat cerai. Ini adalah surat eksekusi. Dia tidak hanya akan kehilangan kebebasannya. Dia akan kehilangan anaknya. Dia akan kehilangan statusnya. Dia akan keluar dari penjara sebagai pria miskin, terhina, berutang,
dan sendirian. Rasa sakit karena tuntutan penjara tidak ada apa-apanya dibanding ini. Pukulan ini, telak. Ini adalah akhir dari segalanya. Tidak ah. Raungan Rian menggema di seluruh lorong tahanan. Itu bukan lagi tangisan penyesalan. Itu adalah raungan binatang yang terluka, yang menyadari dirinya sudah benar-benar tamat. Frederick berbalik, merapikan dasinya. Dia melangkah pergi dari sel itu, mengabaikan suara pria hancur di belakangnya. Di dalam mobilku yang melaju menembus lalu lintas, aku menerima pesan dari Frederick. Paket final telah diterima oleh Target Air Reaksi, sesuai rencana. Dia hancur total. Aku membaca pesan itu. Tidak ada senyum kemenangan di wajahku. Hanya ada kelegaan yang dingin. Aku menatap gedung-gedung pencakar langit yang menjadi milikku. Sudah selesai, Rian, bisikku pada diriku sendiri. Sekarang, nikmati sisa hidupmu di puing-puing yang kau bangun sendiri. Aku menekan tombol di dashboard. Bunda? Halo, Bima sayang. Bunda sudah selesai rapat. Bunda di jalan pulang. Kita jadi beli es krim. 1 bulan berlalu bagaikan dalam mimpi demam. Tapi bagi Karina, itu adalah 1 bulan eksekusi rencana yang paling metodis. Sementara Rian mendekam, dihitung mundur menuju hari vonisnya, dan Maya terlempar ke dalam jurang kemiskinan dan aib sosial, Karina justru bergerak sebaliknya. Dia menanjak. Setiap pagi, dia bangun pukul 5. Berolahraga, bermeditasi, lalu membangunkan Bima dengan ciuman. Dia mengatur menu sarapan mereka, mengantarnya ke sekolah dengan obrolan ringan, lalu tiba di kantornya tepat pukul 8. Dia adalah mesin efisiensi yang ditenagai oleh kejelasan tujuan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi harapan palsu pada pria yang tidak berguna. Hanya ada target. Pekerjaannya di perusahaan berkembang pesat. Tanpa beban emosional Rian yang terus-menerus menggerogoti pikiran dan keuangannya, pikirannya menjadi tajam. Dia menutup 2 kesepakatan besar, membuat dewan direksi terkesima. Dia adalah seorang jenderal yang memenangkan perang di luar, setelah berhasil memadamkan pemberontakan beracun di dalam rumahnya sendiri. Hari ini adalah hari vonis. Hari di mana palu hakim akan secara permanen menyegel nasib Rian. Namun, sebelum dia berangkat ke pengadilan, ada satu drama kecil terakhir yang harus dihadapi. Saat dia sedang memeriksa dokumen dengan Frederick di lobi kantornya, sepasang suami istri paruh baya menerobos masuk, melewati security yang kaget. Karina, kamu harus hentikan ini. Itu adalah Ratna dan Hendy, orang tua Rian. Wajah Ratna bengkak karena menangis, sementara Hendy, ayah Rian, menatap Karina dengan amarah tertahan. Selamat pagi, Pak, Bu. Sapa Karina, suaranya sedingin es di ruangan ber-AC itu. Anda tidak punya janji temu. Kami tidak butuh janji temu. Kamu akan memenjarakan anak kami. Suamimu sendiri, jerit Ratna. Tolong cabut tuntutannya, Karina, kata Hendy, suaranya bergetar. Dia anak kami satu-satunya. Ya, dia salah. Tapi apa kamu tidak salah? Kamu terlalu sibuk Kamu tidak pernah mengurus suamimu. Wajar kalau dia cari perhatian di luar. Frederick melangkah maju. Pak, saya sarankan Anda. Karina mengangkat tangannya, menghentikan Frederick. Dia menatap kedua mertuanya. Ini dia. Akar masalahnya. Pria manja yang dibesarkan oleh orang tua yang selalu membenarkan kesalahannya. Wajar, ulang Karina, suaranya pelan namun mematikan. Wajar dia mencuri uang saya? Wajar dia mengambil berlian saya untuk diberikan ke pelakor? Wajar dia mengabaikan putranya sendiri, cucu Anda, yang menangis menunggunya, demi merayakan ulang tahun anak haramnya. Itu semua tidak akan terjadi kalau kamu jadi istri yang benar, bantah Ratna. Karina tersenyum. Senyum yang tidak mencapai matanya. Istri yang benar? Apakah istri yang benar adalah yang diam saja saat suaminya yang pengangguran mencuri darinya? Selama 5 tahun terakhir, saya yang membayar tagihan kartu kredit Rian. Tagihan untuk hotel, restoran mewah, dan hadiah untuk Maya. Saya yang membayar cicilan mobilnya. Saya yang memberikan dia uang saku, yang ternyata dia pakai untuk membiayai keluarga keduanya. Saya diam. Saya mengeluh kecil. Saya berharap dia sadar. Karina mengambil tablet dari tasnya.
Anda pikir saya sibuk kerja? Tentu saja saya sibuk. Saya menghidupi Anda semua. Uang bulanan yang Rian kirimkan untuk Anda, itu uang siapa? Itu uang saya. Dia memutar video itu. Versi Bimo yang paling kejam. Video yang menyandingkan tangisan Bima dengan tawa Rian dan Maya. Ratna dan Hendy terdiam. Mereka belum pernah melihat sisi ini. Mereka hanya mendengar cerita Rian bahwa Karina adalah istri yang kaku. Mereka tidak tahu betapa hinanya perbuatan putra mereka. Dia tidak hanya mengkhianati saya, kata Karina. Dia mengkhianati putranya. Dan dia adalah seorang kriminal. Saya tidak akan mencabut tuntutan saya. Saya tidak akan memaafkannya. Dan terus terang, saya muak melihat wajah kalian yang selalu memanjakannya. Dia menatap Hendy. Anda bilang Bima butuh ayah? Bima tidak butuh ayah seorang pencuri dan penipu. Bima punya saya. Karina menekan interkom di mejanya. Security, tolong antar Pak Hendy dan Bu Ratna keluar. Mereka tamu yang tidak diundang dan sudah mengganggu ketertiban. Karina, kamu akan menyesal, jerit Ratna saat dua petugas keamanan yang tegap menarik mereka dengan sopan namun tegas. Tidak, Bu, kata Karina, membalikkan badan, punggungnya lurus dan angkuh. Saya sudah selesai menyesal. Sekarang, saya menikmati hasilnya. Dia menatap Frederick. Ayo, kita punya jadwal di pengadilan. Ruang sidang hari itu penuh sesak. Vonis Rian Andara telah menjadi berita utama di portal gosip. CEO tuntut suami pelakornya, drama cincin berlian, air mata buaya di ruang sidang. Karina masuk dengan langkah mantap. Dia duduk di bangku yang sama. Wajahnya terbingkai kacamata hitam, yang baru dia lepas saat duduk. Dia adalah gambaran kekuatan yang tak tersentuh. Rian dibawa masuk. Dia terlihat seperti mayat hidup. Matanya kosong. Pertemuannya dengan orang tuanya tadi pagi, yang gagal total, adalah harapan terakhirnya. Dan itu pun pupus. Dia tahu, ini adalah akhirnya. Hakim ketua memasuki ruangan, dan semua orang berdiri lalu duduk kembali. Sidang kasus pencurian dan penggelapan dengan terdakwa Rian Andara dibuka kembali dengan agenda pembacaan vonis, kata hakim. Jantung Rian berdebar begitu kencang hingga terasa sakit di dadanya. Dia melirik ke arah Karina. Karina sedang menatap lurus ke arah hakim, seolah Rian bahkan tidak ada di ruangan itu. Hakim mulai membaca pertimbangannya. Menimbang bahwa terdakwa, Rian Andara, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga dan penggelapan, sebagaimana diatur dalam pasal 367 dan 372 KUHP. Menimbang bukti-bukti yang diajukan, BPKB dan STNK mobil atas nama pelapor, sertifikat gia cincin berlian atas nama pelapor, rekaman video penangkapan di restoran Grand Royal yang memperlihatkan terdakwa memberikan barang curian kepada saksi Maya, dan pengakuan saksi Maya sendiri. Hal-hal yang memberatkan, suara hakim menjadi lebih tegas. 1. Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan terencana. 2. Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan pelapor yang merupakan istrinya dan sumber nafkahnya. 3. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan yang tulus, hanya penyesalan karena tertangkap. 4. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan trauma psikologis tidak hanya pada pelapor, tetapi juga pada anak kandungnya sendiri, yang sengaja diabaikan oleh terdakwa. Setiap kata adalah paku yang menancap di peti mati Rian. Hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya. Itu saja. Hanya itu. Maka, pengadilan memutuskan, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Rian Andara selama. Hakim berhenti sejenak, menatap Rian di atas kacamatanya. 7 tahun penjara. 7 tahun. Angka itu menggema di ruangan. Lebih lama dari tuntutan jaksa. Rian tidak berteriak. Dia tidak menangis. Dia hanya terhuyung. Kakinya lemas. Jika petugas tidak memeganginya, dia akan jatuh ke lantai. 7 tahun. Dia masuk sebagai pria berusia 30-an, dia akan keluar sebagai pria parubaya yang bangkrut, terhina, dan tidak punya apa-apa. Terdakwa ditahan di lembaga pemasyarakatan, kata hakim, mengetuk palu 3 kali. Tok, tok, tok. Suara itu adalah akhir dari Rian Andara.
Para wartawan meledak. Kamera berebutan mengambil gambar Rian yang lunglai, diseret keluar ruangan. Karina menarik napas dalam-dalam. Perlahan. Lalu mengembuskannya. Selesai. Frederick menoleh padanya. Satu selesai. Satu lagi. Karina mengangguk. Dia berdiri dan berjalan keluar melalui pintu samping, menghindari media. Dia tidak perlu memberikan pernyataan lagi. Vonis itu sudah berbicara untuknya. 1 jam kemudian, di gedung yang berbeda, di pengadilan agama. Suasananya lebih sepi, lebih personal. Rian tidak hadir, hanya diwakili pengacara pro bono yang ditunjuk pengadilan, yang dari awal sudah terlihat kalah. Ini adalah formalitas. Hakim di pengadilan agama telah menerima salinan putusan pidana dari pengadilan negeri. Itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Dengan bukti tindak pidana pencurian dan perzinahan yang telah terbukti secara sah di pengadilan pidana, kata hakim agama. Dan dengan fakta bahwa tergugat, Rian, telah gagal memberikan nafkah lahir dan batin, serta melakukan kekerasan psikologis terhadap penggugat, Karina, dan anak mereka. Maka, pengadilan memutuskan mengabulkan gugatan cerai penggugat, menjatuhkan talak 3 bain kubra dari tergugat kepada penggugat, menetapkan hak asuh anak, Bima Andara, jatuh sepenuhnya ke tangan penggugat, Ibu Karina Dwi Anjani. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian imaterial senilai 50 miliar rupiah kepada penggugat. Menetapkan bahwa tergugat tidak berhak atas harta gonogini, sesuai dengan perjanjian pranikah yang sah. Palu diketuk lagi. Karina memejamkan matanya. Beban yang selama bertahun-tahun menghimpit pundaknya, kini terangkat. Dia bebas. Secara hukum, secara finansial, secara mental. Dia berjalan keluar dari gedung pengadilan itu, merasakan sinar matahari di wajahnya. Untuk pertama kalinya, sinar itu terasa hangat, bukan membakar. 2 minggu kemudian, Maya berada di titik terendah. Dia dan Bella kini menumpang di gudang belakang rumah kerabatnya. Bella terus-menerus sakit dan merengek, menanyakan mainan dan kenyamanan yang hilang. Utang dari Grand Royal terus mengejarnya. Dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Video viral itu telah menjadi cap permanen di wajahnya. Dalam keputusasaan terakhir, dia melakukan satu-satunya hal yang dia bisa. Dia menunggu Karina. Dia tahu jadwal Karina. Dia tahu Karina akan mengunjungi salah satu proyek real estate-nya di sore hari. Dia menunggu di parkiran basement yang lembab, dalam hujan gerimis, tampak seperti gembel. Ketika Karina keluar dari lift lobby, dikelilingi pengawal, Maya berlari dan menerjang, berlutut di lantai yang kotor. Ibu Karina, tolong, Bu. Ampuni saya. Para pengawal bergerak maju, tapi Karina mengangkat tangannya. Maya merangkak, mencoba memeluk kaki Karina. Wajahnya basah oleh air mata, ingus, dan air hujan. Saya mohon, Bu. Saya korban. Saya dibohongi Rian. Dia bilang dia akan ceraikan ibu. Dia bilang dia kaya. Saya tidak tahu apa-apa. Karina menatap puncak kepala wanita yang menangis di kakinya. Wanita yang sama yang dengan angkuh memakai cincin berliannya. Berdiri, perintah Karina. Maya tidak berdiri. Dia terus menangis. Anak saya sakit, Bu. Saya tidak punya uang. Saya diusir. Saya mohon, cabut tuntutan utang ke Rian. Biarkan dia, setidaknya, kalau dia bebas, dia bisa. Dia tidak akan bebas selama 7 tahun, potong Karina. Dan bahkan jika dia bebas, dia tidak punya apa-apa. 50 miliar yang dia utang padaku akan memastikan dia tidak akan pernah memiliki apapun lagi seumur hidupnya. Ibu jahat? Isak Maya. Jahat? Karina tertawa kecil. Saya jahat? Kamu, yang tidur dengan suami orang, menikmati uang curiannya, memamerkan cincin curian di depan umum, dan membiarkan anak kandungnya menangis diabaikan, kamu menyebut saya jahat. Karina berjongkok, menyejajarkan matanya dengan mata Maya yang penuh ketakutan. Dengar, kamu bukan korban. Kamu adalah rekan konspirasi. Kamu tahu dia punya istri. Kamu tahu dia punya anak. Kamu hanya tidak peduli, karena kamu pikir kamu telah menang. Kamu serakah, Maya. Dan keserakahanmu menghancurkanmu. Karina berdiri. Saya tidak akan membantumu.
Saya tidak akan memberimu uang. Kamu harus merasakan akibat dari pilihanmu. Tapi anak saya, Bella tidak salah apa-apa. Rintih Maya. Karina terdiam. Dia menatap Maya lama. Lalu, dia membuka tas tangannya. Maya menatap dengan penuh harap. Karina mengeluarkan dompetnya. Dia mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu. Dia tidak memberikannya ke tangan Maya. Dia melemparkannya ke lantai di depan Maya. Uang kertas merah itu mendarat di genangan air kotor. Itu, kata Karina, suaranya tanpa emosi. Bukan untukmu. Itu untuk anakmu. Bawa dia ke dokter. Setelah itu, jangan pernah lagi tunjukkan wajahmu di hadapanku. Pergi dari kota ini. Menghilanglah. Karena jika aku melihatmu lagi, aku akan pastikan sisa hidupmu lebih buruk dari ini. Maya menatap uang yang basah itu, lalu ke wajah Karina yang sekeras baja. Dia gemetar. Ini bukan lagi wanita. Ini adalah kekuatan alam. Dia buru-buru memungut lembaran uang itu, lalu berlari tertatih-tatih, menghilang ke dalam kegelapan basement. Karina merapikan blazernya. Dia tidak merasa kasihan. Dia tidak merasa apa-apa. Dia hanya merasa bersih. 6 bulan kemudian, sebuah majalah bisnis terkemuka memajang wajah Karina di sampulnya. Judulnya, Sang Ratu Startup, Karina membawa perusahaannya go public. Di dalam kantor barunya yang lebih besar, menghadap ke seluruh penjuru kota, Karina menandatangani dokumen akhir untuk IPO, penawaran umum perdana. Perusahaannya kini bernilai triliunan. Dia telah membuktikannya. Dia tidak jatuh. Dia tidak hancur. Dia justru terbang lebih tinggi. Sore itu, dia pulang lebih awal. Rumahnya telah direnovasi. Semua kenangan tentang Rian telah dibuang, diganti dengan seni kontemporer dan ruang terbuka yang cerah. Di taman belakang yang rimbun, Bima tertawa terbahak-bahak. Dia sedang bermain kejar-kejaran dengan seekor anak anjing Golden Retriever yang baru mereka adopsi. Bunda, Bunda, lihat, Choco bisa tangkap bola, teriak Bima, wajahnya berseri-seri. Karina tersenyum. Senyum yang tulus. Dia meletakkan tas kerjanya, melepas sepatunya, dan berlari di atas rumput. Ayo, Bunda kejar, serunya. Dia menangkap Bima dan memeluknya erat, menciuminya hingga Bima terkikik geli. Bunda, Bima sayang Bunda, kata Bima tiba-tiba, memeluk leher ibunya. Karina memejamkan mata, memeluk putranya erat. Bunda juga sayang Bima. Lebih dari apapun di seluruh alam semesta. Dia berdiri di sana, di bawah langit senja, menggendong putranya. Dia telah menghancurkan mereka yang menyakitinya. Rian kini hanyalah nomor narapidana di penjara. Maya dan Bella menghilang tanpa jejak, menjadi bulan-bulanan tetangga dan akhirnya terusir entah kemana. Dia telah mengambil kembali semuanya. Mobilnya, uangnya, berliannya, dan yang terpenting, harga dirinya dan kebahagiaan putranya. Tangannya tidak kotor. Dia tidak perlu berteriak atau menjambat. Dia menggunakan otaknya, kekuatannya, dan hukum. Dan dia menang. Mutlak. 3 tahun berlalu. Waktu adalah penyembuh yang ajaib, sekaligus pengikis yang kejam. Bagi Karina, 3 tahun adalah kanvas di mana ia melukis ulang mahakaryanya. Perusahaannya, Kencana Group, tidak hanya go public, ia telah meledak, menjadi salah satu pemain utama di Asia Tenggara. Wajah Karina kini rutin menghiasi sampul majalah bisnis, bukan lagi sebagai CEO yang memenjarakan suami, tapi sebagai visioner di balik Kencana Group. Dia adalah ikon. Wanita yang tak tersentuh, elegan, dan dihormati dengan campuran rasa kagum dan takut. Rumah mewahnya telah menjadi istana yang damai. Dinding yang dulu mendengar pertengkaran bisu, kini dipenuhi tawa Bima yang berusia 8 tahun dan gonggongan Choco, anjing Golden Retriever mereka yang kini sudah besar. Bima tumbuh menjadi anak yang cerdas, percaya diri, dan yang terpenting, bahagia. Karina tidak pernah membohonginya. Dia menceritakan kebenaran yang disederhanakan, ayah melakukan kesalahan yang sangat besar. Ayah mengambil barang Bunda dan menyakiti kita. Sekarang ayah harus belajar di tempat khusus untuk waktu yang lama. Bagi Bima, ayah adalah konsep yang abstrak, bayangan samar dari seorang pria yang pernah mengecewakan.
Bundanya adalah dunianya. Karina sendiri telah berubah. Amarah dingin yang dulu mendorongnya, kini telah mereda, digantikan oleh ketenangan yang berkuasa. Dia telah menang begitu telak sehingga balas dendam itu sendiri terasa seperti kenangan lama. Hari itu, dia sedang menghadiri sebuah acara lelang amal. Dia duduk di meja utama, mengenakan gaun sutra berwarna zamrud yang memancarkan aura kemewahan yang bersahaja. Karina, penampilanmu malam ini luar biasa. Suara bariton yang hangat menyapanya. Karina menoleh dan tersenyum. Senyuman yang tulus. Dimas, kamu terlambat, katanya. Dimas Anggara, seorang arsitek ternama sekaligus duda yang ia temui setahun lalu, duduk di sampingnya. Dia adalah kebalikan dari Rian. Tenang, dewasa, sukses karena usahanya sendiri, dan matanya memancarkan kekaguman yang tulus pada Karina, bukan tatapan lapar pada kekayaannya. Maaf, klien dari Kyoto menahanku, kata Dimas, menyentuh ringan punggung tangan Karina. Bima bagaimana? Dia baru saja memenangkan lomba sains di sekolahnya. Dia merakit robot dari sikat gigi bekas. Anak itu jenius, sama seperti ibunya, puji Dimas tulus. Hubungan mereka berjalan lambat, hati-hati, dan penuh rasa hormat. Dimas tidak mencoba menggantikan siapapun. Dia hanya hadir, menawarkan bahu yang stabil, dan memperlakukan Karina sebagai rekan yang setara. Ini adalah jenis kedamaian yang tidak pernah Karina tahu bisa ia miliki. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, di sebuah lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak dan panas, waktu adalah siksaan. Bagi narapidana nomor 2097, alias Rian Andara, 3 tahun telah mengikis segalanya. Ketampanannya luntur, tergantikan oleh kulit kusam, tatapan mata yang kosong, dan tubuh yang lebih kurus namun keras karena kerja paksa. Dia bukan lagi pria menawan yang bisa hidup dari senyumnya. Di sini, dia adalah sampah. Dia sedang membersihkan toilet di blok tahanan ketika TV di aula bersama menyiarkan berita ekonomi. Kencana Group, di bawah pimpinan visioner Karina Dwi Anjani, hari ini mengumumkan ekspansi ke pasar Eropa dengan membuka kantor di Berlin. Sahamnya langsung melonjak 20 poin. Rian membeku. Kain pel kotor di tangannya jatuh. Di layar, Karina sedang berjalan keluar dari gedung pencakar langit. Dia tampak bercahaya. Lebih muda, lebih cantik, dan lebih berkuasa daripada yang pernah ia ingat. Di sampingnya, seorang pria yang tampak gagah dan berwibawa, Dimas, membukakan pintu mobil untuknya. Mereka tertawa bersama. Gila, desis seorang narapidana lain di sebelahnya. Itu mantan istri lo, kan, Yan? Yang jeblosin lo ke sini? Rian tidak menjawab. Dadanya sesak. Ini bukan lagi sekadar penyesalan. Ini adalah jurang kehancuran yang tak berdasar. Dia melihat wanita itu. Wanita yang dulu memasak untuknya. Wanita yang dia curi uangnya. Wanita yang dia abaikan anaknya. Wanita itu kini menguasai dunia. Dan pria di sampingnya, itu seharusnya adalah dia. Kekayaan itu, kehormatan itu, tawa itu seharusnya milik dia. Dia tidak hanya kehilangan kebebasan. Dia telah membuang sebuah kerajaan. Karina? Dia meraung dalam hati. Raungan yang bisu, penuh dengan kebencian dan penyesalan yang membakar. Dia meninju dinding toilet yang kotor, membuat buku-buku jarinya berdarah. Rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit di dalam jiwanya. Beberapa hari kemudian, Karina menerima surat. Bukan dari Rian. Rian telah berhenti menulis setelah puluhan suratnya yang penuh permohonan dan ancaman tidak pernah dibalas. Surat ini ditulis dengan tulisan tangan yang gemetar di atas kertas murah. Itu dari Ratna dan Hendy, orang tuanya. Isinya adalah permohonan yang menyedihkan. Karina, Nak? Mereka masih berani memanggilnya, Nak. Kami tahu kami salah. Kami sudah menerima balasan atas dosa kami yang terlalu memanjakan Rian. Sejak Rian pergi, hidup kami sulit. Uang pensiun Papa tidak cukup. Kami harus menjual rumah kami dan kini tinggal di kontrakan kecil. Kami tidak minta uangmu, Nak. Kami hanya ingin bertemu Bima. Kami dengar dia tumbuh jadi anak yang pintar. Kami kangen cucu kami. Ratna sakit-sakitan sekarang. Dia selalu menangis memanggil nama Bima. Tolong,
Karina, beri kami kesempatan melihatnya sekali saja. Sebelum kami mati, kami bersumpah tidak akan mengatakan hal buruk tentangmu. Kami hanya ingin memeluknya. Karina membaca surat itu 3 kali. Hatinya bergejolak. Sisi CEO-nya berkata, abaikan. Mereka adalah bagian dari penyakit yang sama dengan Rian. Mereka menyalahkanmu. Mereka tidak pantas. Tapi sisi ibunya berkata lain. Bima berhak tahu. Suatu hari nanti, Bima akan bertanya tentang kakek nenek dari pihak ayahnya. Haruskah dia menghapus mereka sepenuhnya dari hidup Bima? Dia mendiskusikannya dengan Dimas malam itu. Ini keputusanmu, Kar, kata Dimas, bijak. Balas dendammu pada Rian sudah selesai. Pertanyaannya, apakah mereka bagian dari balas dendam itu? Atau mereka hanya orang tua yang malang dan bodoh? Karina terdiam lama. Mereka menyalahkanku, Dimas. Mereka bilang wajar Rian selingkuh karena aku sibuk kerja. Mereka mengatakan itu saat mereka masih sombong, balas Dimas lembut. Surat ini, kedengarannya seperti surat dari orang-orang yang sudah hancur. Orang yang hancur terkadang bisa melihat kebenaran. Karina membuat keputusan. Dia tidak akan membiarkan mereka masuk ke rumahnya. Itu adalah bentengnya. Tapi dia akan memberi mereka kesempatan. 1 kali. Dia mengatur pertemuan di sebuah taman bermain umum yang ramai di akhir pekan. Dia datang bersama Bima, Choco, dan 2 pengawalnya yang berjaga dari jarak jauh. Dari seberang taman, dia melihat mereka, Ratna dan Hendy. Karina nyaris tidak mengenali mereka. 3 tahun telah membuat mereka menua 10 tahun. Mereka tampak rapuh, miskin, dan lelah. Pakaian mereka kusam. Mereka berdiri dengan canggung di dekat air mancur, memegang kantong plastik berisi, Karina menebak, mungkin mainan murah. Bima, yang sedang asyik bermain dengan Choco, menatap mereka. Bunda, itu siapa? Bima, sayang, kata Karina, berlutut di depan putranya. Ingat Bunda pernah cerita tentang orang tua ayah? Itu mereka. Eyang Ratna dan Eyang Hendy. Bima menatap mereka tanpa ekspresi. Dia tidak ingat. Perlahan, Karina menggandeng Bima mendekati mereka. Ratna melihat mereka. Matanya terbelalak. Dia menutup mulutnya dan terisak. Bima? Bisiknya. Dia berlari kecil, langkahnya tertatih, dan langsung berlutut di depan Bima. Cucu-cucu Eyang? Ya Allah. Bima, kamu sudah besar sekali, nak? Hendy berdiri kaku di belakangnya, air mata menggenang di pelupuk matanya yang tua. Bima, yang pada dasarnya anak yang ramah, sedikit bingung tapi tidak takut. Dia menatap Karina. Karina mengangguk pelan, memberinya izin. Halo, Eyang, sapa Bima sopan. Tangis Ratna pecah. Dia memeluk kaki Bima. Maafkan Eyang, maafkan ayahmu, maafkan kami. Kemudian, Ratna mendongak, menatap Karina. Wajahnya basah oleh air mata penyesalan yang tulus. Karina, maafkan kami. Kami yang salah. Kami yang buta. Kami minta maaf karena pernah menyalahkanmu. Kamu ibu yang hebat. Terima kasih sudah membesarkan Bima jadi anak sebaik ini. Hendy mendekat dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Maafkan kami, Karina. Inilah momen yang tidak disadari Karina dia butuhkan. Bukan lagi tentang Rian. Ini adalah pengakuan. Kemenangan moral yang mutlak. Karina menatap mereka. Amarahnya telah lama padam. Yang tersisa hanyalah kekosongan. Dan mungkin sedikit iba. Saya memaafkan Anda, kata Karina, suaranya tenang. Tapi saya tidak melupakan. Dia menatap Bima, yang memegang mainan yang baru saja diberikan Hendy. Bima, ini eyangmu. Kalian boleh bertemu. Sebulan sekali. Di sini. Selama 1 jam. Dia Mata Ratna berbinar penuh rasa terima kasih. Apapun, Nat. Apapun. Terima kasih. Karina mengangguk. Dia telah memberikan mereka sepotong kecil dari cucu mereka. Tapi dia tetap memegang kendali penuh. Ini bukan rekonsiliasi. Ini adalah kemurahan hati seorang pemenang. Dia membiarkan Bima mengobrol dengan mereka selama 30 menit, menceritakan tentang sekolah dan anjingnya.
Ratna dan Hendy mendengarkan seolah itu adalah cerita terindah di dunia. Waktunya habis, kata Karina akhirnya. Bima, pamit sama Eyang. Dadah, Eyang, kata Bima, melambai. Hati-hati, nak, isak Ratna. Karina menggandeng tangan Bima dan berjalan pergi. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia tidak perlu. Dia tahu persis apa yang ada di belakangnya. Dua orang tua yang hancur, yang putranya membusuk di penjara, yang kini hidup hanya untuk 1 jam sebulan yang dia berikan. Dia telah menghancurkan Rian. Dia telah mengusir Maya. Dan kini, dia telah menguasai narasi masa lalu, bahkan dengan mertuanya. Balas dendamnya benar-benar tuntas. Waktu adalah komoditas yang paling berharga, dan Karina telah menginvestasikannya dengan bijak. 6 tahun telah berlalu sejak Palu Hakim membebaskannya. 6 tahun sejak Rian Andara, pria yang dulu berbagi ranjang dengannya, resmi menjadi narapidana nomor 2097. Dalam 6 tahun itu, dunia telah berubah. Dan Karina yang telah mengubah sebagian besarnya. Kencana Group kini bukan lagi sekadar startup yang sukses. Ia adalah sebuah konglomerasi multinasional. Namanya bersanding dengan raksasa-raksasa lain di Asia. Karina Dwi Anjani bukan lagi seorang CEO. Dia adalah seorang chairwoman, seorang industrialis, seorang filantropis yang disegani. Wajahnya yang tenang dan senyumnya yang terukur adalah simbol kekuatan wanita di era modern. Bima kini berusia 11 tahun. Rambutnya yang dulu tipis kini tebal dan ikal, matanya cerdas, dan perawakannya mulai meninggi, menunjukkan tanda-tanda remaja. Dia adalah murid berprestasi di sekolah internasional terbaik, kapten tim debat junior, dan seorang kakak yang penyayang bagi Choco, anjing mereka. Dan ada Dimas Anggara. Hubungan mereka yang dimulai dengan hati-hati, telah mekar menjadi kemitraan yang kokoh. Dimas, dengan ketenangan dan kedewasaannya, telah menjadi batu karang bagi Karina dan Bima. 2 tahun lalu, di sebuah taman pribadi di Kyoto, di bawah mekarnya bunga sakura, Dimas berlutut. Bukan di hadapan Karina, tapi di hadapan Bima. Bima, katanya, suaranya tulus. Om tahu, Om tidak akan pernah bisa menggantikan siapapun. Tapi Om berjanji akan mendedikasikan hidup Om untuk membuat kamu dan Bunda bahagia. Bolehkah Om menjadi ayahmu? Bima, yang selama bertahun-tahun melihat Dimas sebagai panutan, mentor, dan sahabat, memeluknya erat. Aku tidak butuh pengganti, Om. Aku butuh ayah. Dan itu Om Dimas. Pernikahan mereka sederhana, privat, dan elegan. Dan Bima, atas permintaannya sendiri, mengajukan proses adopsi untuk mengganti nama belakangnya. Dia kini adalah Bima Anggara. Karina telah menemukan kedamaian. Kebahagiaan yang ia kira telah dicuri darinya selamanya, ternyata hanya menunggu untuk dibangun kembali di atas fondasi yang lebih kuat. Balas dendamnya telah lama usai. Rian, Maya, mereka adalah catatan kaki yang pudar dalam buku kehidupannya yang gemilang. Dia bahkan sudah jarang memikirkannya. Sampai suatu Selasa pagi, dia sedang berada di penthouse-nya, menikmati secangkir teh oolong langka sambil memandangi Jakarta dari ketinggian sebelum rapat dengan Dewan Direksi. Ponsel pribadinya, nomor yang hanya dimiliki segelintir orang, bergetar. Itu Frederick, pengacara kepercayaannya. Pagi, Frederick. Ada apa? Bukankah rapat soal akuisisi baru lusa? Pagi, Bu Karina. Suara Frederick terdengar formal seperti biasa, namun ada nada baru di dalamnya. Nada kewaspadaan. Ini bukan soal akuisisi. Ini soal masa lalu. Saya baru dapat kabar dari kejaksaan. Tahanan nomor 2097. Karina membeku. Hanya sesaat. Gelas teh di tangannya tetap stabil. Rian Andara, lanjut Frederick, dinyatakan bebas bersyarat hari ini. Dia mendapat remisi kemerdekaan dan waisak selama 3 tahun terakhir. Total masa tahanan efektifnya 6 tahun, 2 bulan. Hening. Di luar, Jakarta menderu. Di dalam penthouse itu, waktu seolah berhenti. Dia bebas, ulang Karina, lebih sebagai pernyataan fakta daripada pertanyaan. Benar, Bu. Dia akan keluar dari gerbang Cipinang dalam mungkin 1 jam ke depan. Karina menutup matanya. 6 tahun.
Dia kira dia punya 1 tahun lagi. Tapi hukum punya agendanya sendiri. Hantu itu kembali. Bagaimana keadaannya? Tanya Karina, suaranya dingin, seolah menanyakan laporan cuaca. Informasi internal saya mengatakan dia berubah. Kerja paksa dan kehidupan penjara mengerasnya. Tapi secara mental, dia hancur. Dia tidak punya apa-apa. Seluruh asetnya sebelum pernikahan sudah lama disita untuk mencicil utang 50 miliar itu. Dan cicilannya bahkan belum menyentuh pokoknya. Dia akan keluar sebagai gembel, Bu. Secara harfiah. Gembel yang berbahaya, mungkin, koreksi Karina. Apa yang dia inginkan? Bisa dipastikan, uang. Dan mungkin, Bima. Karina menarik napas. Frederick, Aktifkan protokol, hantu. saya mau pengawasan 24 jam terhadap Rian Andara. Saya mau tahu dia bernapas di mana, tidur di mana, bicara dengan siapa. Tim Bimo. Sudah diaktifkan, Bu. Bimo sudah menempatkan 1 tim di luar gerbang penjara. Mereka akan mengikutinya. Bagus. Kedua, lipat gandakan keamanan di sekolah Bima. Pastikan dia tidak pernah sendirian. Ketiga, perbarui surat perintah penahanan, restraining order, yang kita miliki. Pastikan dia tidak bisa mendekat dalam radius 500 meter dari saya, rumah saya, kantor saya, atau sekolah Bima. Siap, Bu. Tapi perintah itu hanya berguna kalau dia melanggar. Apa yang akan Ibu lakukan jika dia mencoba menghubungi? Karina menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wajah seorang wanita yang mengendalikan triliunan rupiah. Wajah seorang ibu yang akan membunuh untuk anaknya. Dia tidak akan bisa menyentuh saya, kata Karina. Tapi jika dia mencoba menyentuh Bima, pastikan tim Bimo membawa kamera. Karena saya akan menghancurkannya sekali lagi. Kali ini, untuk selamanya. Gerbang besi biru yang berkarat itu berderi terbuka. Rian Andara menyipitkan mata. Sinar matahari pagi terasa asing, menyakitkan matanya yang telah terbiasa dengan cahaya lampu neon yang redup dan bayangan sel yang sempit. Udara Jakarta terasa berat dan penuh polusi. 6 tahun. Dia melangkah keluar. Pria berusia akhir 30-an yang tampak seperti pria 50-an. Wajah yang dulu tampan kini tirus, dengan bekas luka samar di pipi kirinya, kenang-kenangan dari perkelahian di dapur. Rambutnya menipis. Dia mengenakan kemeja lusuh yang diberikan sipir dan celana jeans yang kebesaran. Di sakunya, ada uang Rp50.000, sisa upah kerjanya, dan surat pembebasan bersyarat. Dia berdiri di luar gerbang, bingung. Dunia terasa begitu cepat. Mobil-mobil melesat. Orang-orang menatap ponsel pintar yang bentuknya lebih tipis dari yang ia ingat. Dia sendirian. Tidak ada yang menjemput. Dia menggunakan uangnya untuk naik ojek online ke alamat yang ia ingat. Kontrakan petak tempat orang tuanya tinggal. Butuh 1 jam untuk sampai di gang sempit dan becek itu. Dia mengetuk pintu kayu yang lapuk. Pintu terbuka. Ratna, ibunya, berdiri di sana. Dia tampak begitu tua, ringkih, dan kecil. Matanya yang rabun menatap Rian sejenak. Rian, bisiknya, seolah melihat hantu. Iya, Bu. Aku pulang, kata Rian, suaranya serak. Mereka tidak berpelukan. Suasananya canggung. Hendy, ayahnya, duduk di kursi rotan di dalam, tubuhnya gemetar karena stroke ringan. Dia hanya menatap Rian, lalu menangis tanpa suara. Kontrakan itu kecil. Pengap, bau minyak angin dan lembab. Kamu mau makan? Tanya Ratna, gugup. Nanti, Bu. Aku cuma mau istirahat. Rian duduk di lantai. Tidak ada yang bisa dikatakan. 6 tahun penyesalan, kemarahan, dan rasa iri yang membusuk di dalam dirinya kini bertemu dengan realita yang menyedihkan ini. Ini adalah hidupnya. Karina, dia masih bantu kita, bisik Ratna, seolah takut suaranya terdengar. Dia bayar kontrakan ini. Dia kirim beras dan uang obat untuk bapakmu. Lewat pengacaranya. Mata Rian terbelalak. Apa? Wanita itu? Dia juga izinkan kami bertemu Bima, tambah Ratna. Sebulan sekali. Di taman. Dia sih. Sebuah percikan muncul di mata Rian yang mati. Bima.
Bima, dia ingat aku? Ratna menggeleng pelan, takut. Dia tidak pernah bertanya tentangmu, Yan. Kami dilarang menyebut namamu. Kapan? Kapan kalian bertemu dia lagi? Tanya Rian, nadanya mendesak. Sabtu pertama tiap bulan. Besok lusa. Di Taman Anggrek. Rian mengepalkan tangannya yang kapalan. Aku akan ke sana. Aku akan bertemu anakku. Jangan, Yan, pekik Ratna, panik. Karina akan marah. Perjanjiannya kami tidak boleh. Aku tidak peduli dengan perjanjiannya, bentak Rian. Dia anakku. Aku ayahnya. Dia tidak bisa mengambil anakku. Dia sudah mengambil segalanya dariku. Dia berutang padaku. Kebencian. Bukan penyesalan. Itulah yang tersisa dari Rian. 6 tahun di penjara tidak mengajarinya tentang kesalahan. 6 tahun itu hanya mengajarinya untuk membenci wanita yang telah mengalahkannya. 1 dekade. 10 tahun telah berlalu sejak hari di mana Rian Andara, seorang pria yang dipenuhi kebencian dan penyesalan, melanggar perintah penahanan dan menghancurkan sisa-sisa terakhir dari kebebasannya. Dunia berputar maju, tanpa ampun meninggalkan mereka yang tidak bisa mengikutinya. Di bawah langit biru cerah Cambridge, Massachusetts, ribuan orang berkumpul di lapangan terbuka Massachusetts Institute of Technology, MIT. Ini adalah hari wisuda. Di antara kerumunan orang tua yang bangga, Karina Anggara duduk di barisan depan. Dia tidak lagi terlihat sebagai CEO yang tangguh atau chairwoman yang ditakuti. Hari ini, dia hanyalah seorang ibu. Dia menggenggam erat tangan suaminya, Dimas Anggara. Keduanya menatap ke satu titik di panggung. Dan dengan predikat summa cum laude di bidang teknik robotika dan kecerdasan buatan, Bima Anggara. Tepuk tangan riuh membahana. Bima, kini seorang pemuda berusia 21 tahun yang tinggi, tampan, dan memancarkan kepercayaan diri yang tenang, berjalan ke atas panggung. Dia mengambil ijazahnya, berjabat tangan dengan dekan, lalu berbalik ke arah kerumunan. Matanya langsung menemukan Karina dan Dimas. Dia mengangkat ijazahnya tinggi-tinggi, senyumnya cerah dan penuh cinta. Karina tidak bisa menahannya. Air mata yang tidak pernah ia teteskan untuk pengkhianatan, kini mengalir deras di pipinya. Air mata kebanggaan. Dimas merangkul bahu istrinya, matanya sendiri berkaca-kaca. Dia berhasil, sayang. Anak kita, dia pria yang luar biasa. Dia bukti kemenangan kita, bisik Karina, suaranya tercekat oleh emosi. Inilah dia. Bukti hidup bahwa dia tidak jatuh. Bukti bahwa dia tidak hancur. Di hadapannya, berdiri putranya, yang dulu ia temukan menangis terseduh-seduh di teras rumah, kini berdiri sebagai salah satu lulusan terbaik dari universitas teknik paling bergengsi di dunia. Setelah upacara, Bima berlari menghambur ke pelukan mereka. Bunda, ayah, aku berhasil. Kami sangat bangga padamu, Nak, kata Dimas, memeluknya erat. Karina menangkup wajah putranya. Kamu adalah mahakarya terbaik Bunda, Bima. Ini semua karena kalian, kata Bima tulus. Karena Bunda yang mengajariku cara menjadi kuat, dan Ayah yang mengajariku cara menjadi pria yang baik. Pemandangan itu, sebuah keluarga yang utuh, sukses, dan penuh cinta, adalah antitesis yang sempurna dari segala sesuatu yang telah terjadi lebih dari 1 dekade lalu. Malam itu, di kamar hotel mewah mereka yang menghadap ke Sungai Charles, Karina sedang memeriksa email terakhir sebelum tidur. Bima dan Dimas sudah terlelap di kamar sebelah. Sebuah email masuk. Dari Frederick, yang kini bukan hanya pengacaranya, tapi juga anggota Dewan Direksi di Kencana Group. Subjek, penutupan berkas terakhir. Isinya adalah sebuah dokumen PDF terlampir. Ibu Karina, hanya untuk catatan Anda. Pihak kepolisian metropolitan baru saja menutup satu kasus orang hilang yang sudah lama terbuka. Sebuah jasad tak dikenal yang ditemukan di kolong jembatan layang 5 tahun lalu, yang dimakamkan sebagai Mr. X, akhirnya berhasil diidentifikasi melalui data gigi lama. Itu Rian Andara. Laporan koroner menyebutkan kematian akibat pneumonia akut yang diperparah oleh malnutrisi parah. Dia meninggal kedinginan dan kelaparan, sendirian, 5 tahun yang lalu. Tidak ada lagi yang perlu diurus. Tidak ada aset, tidak ada keluarga yang mencari.
Dia sudah resmi dihapus dari semua catatan sipil. Karina membaca email itu tanpa ekspresi. Jadi, begitulah akhirnya. Bukan dalam ledakan dramatis, tapi dalam bisikan yang menyedihkan. Dihapus. Dia menutup email itu. Dia tidak merasa kasihan. Dia tidak merasa puas. Dia tidak merasa apa-apa. Pria itu sudah lama mati baginya, jauh sebelum tubuhnya menyerah. Karina membuka laptopnya, masuk ke dalam drive pribadinya yang terenkripsi. Dia membuka sebuah folder lama berlabel arsip masa lalu. Di dalamnya, hanya ada satu file video. Pesta_pengkhianat_gen_will MP4. Video yang direkam Bimo. Video yang menjadi awal dari segalanya. Video yang menghancurkan Rian di selnya, menghancurkan reputasi Maya di depan umum, dan menjadi bukti tak terbantahkan di pengadilan. Dia tidak pernah menontonnya lagi sejak hari dia menunjukkannya pada Rian di penjara. Dia menatap file itu sejenak. Godaan untuk membukanya, untuk melihat lagi wajah-wajah sombong yang berubah menjadi teror itu, ada di sana. Tapi kemudian, dia mendengar suara tawa pelan Dimas dari kamar sebelah, diikuti suara Bima yang menyahut. Dia tersenyum. Dia tidak perlu melihat video itu. Dia tidak perlu mengingat kehancuran mereka. Dia hanya perlu melihat ke sekelilingnya untuk melihat kemenangannya. Tangannya bergerak ke mouse. Dia mengklik kanan pada file itu. Sebuah kotak dialog muncul, apakah Anda yakin ingin menghapus file ini secara permanen? Dia teringat janjinya pada dirinya sendiri bertahun-tahun yang lalu. Akan kubuktikan aku tak jatuh walau sudah berkali-kali disakiti suamiku. Aku akan mengurus perusahaanku dan mengurus anakku sendiri dengan baik. Janjinya telah lunas. Perusahaannya menguasai dunia. Anaknya akan mengubah dunia. Dan dia bahagia. Tangannya tidak kotor. Dia tidak pernah hadir di restoran itu. Dia tidak pernah menjambak Maya atau menampar Rian. Dia menggunakan otaknya. Dia menggunakan kekuatannya. Dan dia membiarkan mereka menghancurkan diri mereka sendiri dengan keserakahan dan kebodohan mereka. Dia mengklik, ya. File itu lenyap selamanya.